Kalau udah keywordnya misalnya menghilangkan jerawat, nah itu sebisa mungkin aku taruh di judul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, bertemu lagi bersama saya Maryam. Saya mau sedikit review video live Instagram komunitas jurnalis berhijab atau KJB bersama Muslimah Beauty.id. Di sini kita akan mendapatkan pencerahan banyak sekali terkait dunia penulisan artikel, khususnya di media ya. Nah, ini cocok banget buat kalangan pemula dan juga buat kalangan penulis yang sudah lama ya, refresh ilmu lah. Sangat cocok banget dan bisa sharing sebetulnya di sini. Kalau tadi ikut live Instagramnya, semoga bermanfaat. Tidak dipungkiri, terkadang kita walaupun sehari-hari sudah praktek melupakan sesuatu hal. Namun di sini kita akan menjadi teringat kembali. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi nggak pengen nulis apa-apa, jangan dipaksain. Kamu mendingan berhenti dulu, lakukan apa yang kamu senang. Misalnya, kalau aku sih karena aku suka nonton drama gitu ya. Kadang aku nonton satu episode dulu. Aku nih males nih nulis, ntar aja mager ya udah nonton dulu satu episode, nanti kalau udah habis oke, gue harus nulis gitu. Ntar kayak harus disiplin juga sama diri sendiri gini. Misalnya kayak 1 jam ini gue bakal nonton dulu baru nulis gitu. Nggak bisa soalnya nulis dipaksa dalam keadaan kita mager gitu. Dan atau kayak ada beberapa penulis yang suka misalnya dengerin musik, style musik deh, dia nggak suka rame-rame. Misalnya kan nulis di kafe, banyak orang, banyak bising gitu, kayak pusing kan, mendingan pakai headset. Oh ya, udah satu aja, maksudnya headset kan kayak lagu aja, udah baru bisa nulis, itu baru bisa fokus gitu. Kadang hal-hal sepele yang kayak gitu bisa benar-benar bangkitin sih. Atau kayak makanan ambil makanan yang disuka atau pesen Gojek dulu, pesen makanan yang disuka, itu kadang bisa bangkitin kita buat nulis gitu. Tapi yang penting kalau lagi mager atau lagi males nulis, jangan nulis deh gitu. Lakuin dulu aja apa yang kamu mau. Tidur dulu aja. Iya, gitu. Soalnya kalau misalkan emang dipaksa nulis, nanti hasilnya malah nggak sesuai dengan betul gitu. Istirahatin aja dulu. Dan tips satu lagi dari aku, kalau mau nulis produktif itu tuh pagi sih. Biasanya ide-ide seger tuh, bangun tidur, ngeliat medsos, ada ide nulis, langsung nulis. Jangan tunda-tunda, kalau tunda-tunda bakal mager. Jangan ditunda teman-teman, kalau udah lihat tulis langsung praktis. Iya betul. Oh iya. Nah, kan tapi kalau soal tulis menulis, nggak semua tulisan dari penulis itu bakal dipublish oleh editor. Ya kita yang sebagai jurnalis pasti pernah namanya tulisan kita tuh sendat di editor gitu, dan akhirnya ujung-ujungnya pernah sama editornya gitu kan. Nah sebenarnya alasan apa sih yang editor ini menolak tulisannya penulis dipublish? Sebenarnya kalau editor itu misalnya nolak, itu sebenarnya ada beberapa alasan ya. Atau kalau sepengalaman pribadi aku sih, misalnya dia bikin artikel yang udah dibikin sama temen setim ya, maksudnya sudah publish duluan, berarti kan ini nggak mungkin naik dong, nanti double gitu kan. Itu otomatis mau nggak mau tulisannya bagus, mau tulisannya bagaimanapun, kalau udah pernah publish bahkan dalam waktu berdekatan, itu nggak mungkin naik lagi gitu ya. Berarti kan mungkin kita harus koreksi diri. Oh iya, itu kan udah dipublish, kenapa sih kita bikin yang sama gitu. Berarti kita nggak baca kan ditolak editor, berarti kita nggak baca
sebelumnya mungkin kita nggak baca artikel dia dulu atau nggak baca media dia dulu atau ya hal-hal seperti itu gitu. Kita kurang riset gitu berarti. Nah yang kedua sih kadang masih banyak sih yang tulisannya kayak memang harus direvisi ulang gitu, banyak typo gitu. Kalau terutama kalau di online ya, seperti itu sih. Dulu aku juga pernah sih ditolak editor gitu ya, terus nggak dipublish ya. Aku nanya gitu, kenapa gitu. Tapi kalau misalkan kamu ditolak, terus misalnya kamu ngirim tulisan nih nyoba-nyoba ke media terus ditolak, kamu harus tanya kenapa. Karena dan dia harus jawab, kamu harus pasti dia jawab gitu. Karena kalau misalnya dia jawab itu membantu kamu untuk evaluasi diri gitu. Aku jadi tahu gitu kesalahan aku. Oh ternyata terlalu banyak kata ini. Oh ternyata aku nggak boleh nulisnya begini nih gitu. Gitu sih. Itu intinya kalau salah sekali ditolak jangan langsung nyerah. Udah males nggak mau nulis lagi, nggak mau ngirim lagi gitu. Jangan langsung nyerah sih. Ya kalau ditolak. Iya jangan gitu, dan harus tanya alasannya kenapa gitu. Walaupun misalnya ya udah gue tolak aja gitu, ya udah yang penting kita puas. Oh berarti bukan artikel kita nggak bagus dong, berarti dia aja yang nggak mau nerima artikel kita gitu. Ya udah gitu, maksudnya kita harus koreksi kira-kira apa dan nulis lagi sih gitu, jangan nyerah. Nah ini buat teman-teman semua, mungkin aku juga ingin berbagi pengalaman ya para pemberbuat ini. Kan ada beberapa mereka suka nulis artikel nih, tapi ternyata tulisannya tidak layak tayang, tidak layak publish gitu. Nah khawatirnya member Muslimah Beauty kan bakal kecewa gitu karena nggak dipublish sama member Muslimah Beauty. Nah aku pengen kasih ya. Nah teman-teman member Muslimah Beauty yang sudah pernah nulis artikel dan artikelnya ditolak publish, bahwa editor punya beberapa alasan. Pertama, kalau menulis artikel itu jangan seperti menulis kalian. Karena ada beberapa member beauty yang kirim tulisannya itu. Tulisnya itu kayak buku hariannya dia gitu loh. Jadi misalkan kayak buku harian, halo udah kayak ini gitu. Sebanyak kan sudah buku harian. Terus informasinya juga tidak mendetail gitu. Jadi mereka kadang tuh bikin artikel, badan artikelnya itu semaunya gitu. Misalkan dia tuh kayak bikin tentang mata panda, cara mengatasi mata panda gitu ya. Nah tulis di atasi mata panda, terus nanti di badan artikelnya itu cuma dikasih informasi cara mengatasi mata panda dengan bahan alami, dengan timun, tomat, dan teh sendok. Terus itu timun, itu tomat, dan sendok diapain? Jadi informasinya tuh gak detail gitu. Jadi buat teman-teman muslimah kalau misalkan memang jadi boleh dikirim aja, tapi ya itu harus sesuai dengan tulisan yang baik gitu ya. Jangan agak harian, kalau kasih informasi harus detail gitu, jangan separuh-separuh gitu. Dan buat teman-teman jadi kalau artikelnya sudah tayang di platformnya Muslimah Beauty, jangan lupa untuk kirim lagi karena itu jadi bahan evaluasi penulisan kalian. Kalian tahu tulisan yang diedit dengan tulisan yang diedit oleh editor perbedaannya apa, itu bisa menjadi evaluasi untuk pengembangan tulisannya nggak seberat itu. Iya betul. Iya kalau misalnya kayak tadi kan misalnya soal beauty ya, tadi kan nulisnya soal beauty kan yang dikirim gitu. Kalau menurut aku sih emang kalau beauty, fashion itu kadang ada istilah-istilah yang kamu harus tahu gitu, yang emang harus ada poin-poin penting yang jangan sampai itu hilang, orang nggak tahu maknanya apa gitu. Jangan sampai saat misalnya ya misalnya kayak bikin artikel lainnya yang gampang, misalnya cara membuat masker gitu, terus kamu nulis misalnya kamu nggak ngasih tahu, ya udah misalnya tuang
apa misalnya lemon aja, terus nggak ada kata-kata, nggak ada kata sambung. Kadang ada yang tuang lemon apa gitu, maksudnya tuangnya kemana gitu. Kadang kan ada yang cuma nggak ada kata sambung, nggak ada SPOK. Oh ya, satu lagi sih, kalau untuk belajar nulis artikel itu perlu banget sih SPO, minimal SPO. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Kalau itu udah nggak ada, itu pasti tulisannya berantakan. Jadi gantung gitu ya tulisannya ya. Iya, tulisannya pasti berantakan dan nggak nyambung. Harus ada subjek, predikat, objek. Itu nanti ntar ada objeknya duluan atau subjeknya duluan. Itu wajib banget sih. Formula dalam membuat tulis satu kerangka kalimat tuh harus ada SPO gitu. Subjek, predikat, objek, biar tulisan kamu nyambung gitu. Misalnya tuang misalnya buka masker atau tuangkan masker ke dalam wadah gitu, atau ya pokoknya dalam satu kalimat tuh harus ada SPOK kadang gitu, ada keterangannya gitu. Nah, kayaknya Tara ini kita udah masuk pertanyaan terakhir. Panjang juga kita tanya jawabnya ya ternyata. Ini banyak banget yang nanya. Iya, dijawab semua atau gimana? Karena ini kita masuk, mungkin bukan masuk ke pertanyaan terakhir kali. Aku lebih mau minta Tara memberikan kalimat penulis kita sedang menonton live kita kali ini. Praktis itu aja sih. Kalau misalkan mau nulis tuh wajib banget untuk latihan terus, biar tulisannya semakin bagus, semakin enak dibaca. Karena kalau kita cuma baca doang, nggak praktis, itu bakal sulit sih untuk memperbaiki tulisan kita gitu, dan kita bakal di situ-situ aja gitu. Jadi ya praktis terus. Terus latihan tulis terus. Kalau misalkan emang awal-awal baru mau nulis ya itu tadi, atau bisa gabung tadi ke Muslimah Beauty untuk kayak semangat nih, oke nih nanti tulisan gua berarti nanti diapresiasi orang lain, mau dong pasti tulisannya dibaca orang gitu. Selain mungkin misalnya nggak males buat blog, takut gimana sih buatnya, nggak bisa bikin blog gitu kan, banyak yang kayak gitu ya. Jadi bisa mulai dari ya misalnya kayak dari Muslim Beauty kan untuk terbuka untuk kepada semuanya, bisa mengirimkan artikel gitu kan ya, bisa dicoba. Udah senang gitu dalam hati ini, akhirnya ada yang baca gitu. Iya betul. Kadang ya sampai saat ini pun kadang aku kayak misalnya ngeliat ya gue aja sekian, kadang dilaporin ini menjadi most populer nih artikelnya gitu. Aku sekarang kan emang freelance kan, iya nih jadi most pop nih, diminta lagi, di order lagi tuh happy banget sih. Walaupun misalnya aku udah bertahun-tahun ya nulis ya, tapi itu tetap masih jadi kebanggaan tersendiri dan buat kita makin semangat gitu. Iya. Nah kalau gitu kita jawab aja pertanyaan yang udah menungguin kali ya Tara. Iya. Ini dan boleh. Pertanyaannya udah banyak banget. Boleh. Aku jadi satu-satu. Nih, mungkin Tara coba aja kali ya. Tapi jawabnya mungkin ya udah dari atas dulu kali ya. Iya dari atas dulu. Atau Rere yang pilih deh, atau Rere yang pilih. Tara boleh milih, aku juga boleh. Kita gantian pilihnya. Iya dia, halo. Udah banyak banget tuh. Iya. Halo Kak Tara, halo Mita. Halo semuanya yang baru bergabung, Tuh Kak Kristi. ya dari tadi bergabung. Selamat datang.
Assalamualaikum Aga Kareba Makassar hadir. Wah, dari Makassar. Ada pertanyaan dari Bibit Syadeka, apa yang membuat inspirasi kita untuk bisa nulis? Tadi udah ya, karena kita udah ngebahas tentang inspirasi, terus kita juga udah ngebahas tentang mood, gimana caranya membangunkan. Apa bang mau catat dulu? Ini agak Ya, balik lagi. Inspirasi. teman-teman. Ini ada dari pertanyaan dari Saudia. Bagaimana cara tulisan kita? Bilang, Salbia 19 ya. iya. Nah, kalau untuk menulis artikel khusus tentang beauty, hijab, dan fashion lebih diminati pembaca, apakah yang baca atau riset tren media sosial atau banyakin baca dari tulisan yang lagi tren? Kalau untuk artikel khusus beauty, hijab, dan fashion itu wajib banget sih ngikutin tren dan riset. Baca terus riset sendiri di media sosial atau banyakin baca dari tulisan lain juga boleh gitu, tapi wajib banget untuk penulis beauty, hijab, dan fashion itu wajib banget ngikutin tren. Karena apa? Karena pasti kan mereka kalau fashion pasti mau fashion mau hijab mau beauty itu industrinya bergandengan ya, dia nggak bisa sendiri-sendiri gitu. Iya. Ada fashion pasti ada beauty, beauty pasti ada fashionnya. Kalau hijab ya mungkin beauty dan fashion hijab gitu. Ya itu sih wajib banget sih untuk ngikutin tren, riset, dan sering-sering lihat media sosial karena influencer itu terkadang mereka punya tren tersendiri di Instagram atau di media sosial mereka yang lain gitu. Dari situ mereka biasanya karena mereka influencer, public figure, jadinya itu bisa jadi viral gitu. Iya. Karena ada ya. Dan nah ini ada pertanyaan dari Dea. Ya, ada nggak sih Kak artikel yang out of box? Hilang bukunya. Artikel yang out of the box. Artikel seperti apa dulu nih yang out of the box? Banyak sekali. Sekarang kayaknya orang berusaha membuat artikel yang unik. Sekarang nggak cuma artikel sih ya, kayak semua orang berusaha untuk membuat hal-hal yang unik, yang beda gitu. Tapi kalau untuk tulisan jangan sampai, ya boleh buat artikel apa aja, boleh buat yang out of the box, yang misalnya kita nggak bakal kepikiran nih gitu. Tapi jangan sampai kehilangan dari makna dari tulisan kamu itu sendiri, apa sih sebenarnya yang mau kamu sampein gitu. Itu gimana gitu sih, kalau misalkan untuk nulis tuh jangan sampai kamu kehilangan maknanya gitu, akhirnya tulisannya jadi kemana-mana gitu. Jadi jangan sampai idenya terlalu atau semangatnya terlalu menggebu-gebu, ini nggak ada yang pernah buat nih gitu. Akhirnya kamu hanya fokus ke ide kamu tapi kehilangan maknanya. Sebenarnya kamu mau nulisnya disampaikan ke siapa sih gitu. Orang ntar yang baca bingung, ini apaan sih gitu, malah orang yang baca ini apaan sih gitu. Jangan sampai orang yang baca apaan sih nih gitu, jangan sampai. Itu berarti artikel kamu nggak ada maknanya. Bu, kayak perempuan, Bu. Yang baca sampai ini apaan sih gitu. Di depan. Itu akhirnya. Mengarah fokus kemana? Iya. Jangan Iya, tetap balik lagi ke fokus. to the topic gitu kan. Iya. Kamu lagi ngomongin beauty, tiba-tiba Mengamen. pengalaman pribadi kamu, tiba-tiba percintaan, itu kayak apa sih gitu. Ya udah orang jadi malas gitu ya. Kan gue tertarik pertama gara-gara lo nawarin beauty nih gitu. Tapi kok tiba-tiba lo di tengah jalan ngomongin julid gitu atau julid sama orang gitu. Kadang nggak sesuai dengan apa yang pertama kali pengen dia tarik gitu ya. Kayak tadi judul bombastis sama artikelnya ternyata nggak sama, kan orang males gitu. Nanti orang nggak bakal mau lagi baca tulisan kamu gitu. Nah ini ada pertanyaan dari Rama. Oh, lawan ada temen itu. Kak, boleh nggak sih dari Maju. artis atau dari penulis artis?
kalau netizen komen suka-suka iya ya, suka-suka mulut mereka lah gitu. Terus kadang kita emang sering banget kita buat dari omongan netizen, tapi kita boleh tulis misalnya dari pendapat mereka, tapi kita harus tulis di dalamnya secara detail, secara jelas kalau itu memang bukan pendapat pribadi kita gitu. Itu memang misalnya kan banyak yang omongan netizen akhirnya jadi viral, akhirnya jadi apa sih, maksudnya akhirnya karena omongannya yang mungkin menyinggung atau kayak menarik gitu, akhirnya diangkat, akhirnya jadi artikel gitu ya. Sebenarnya boleh, tapi ya itu tadi, kamu harus tulis dengan jelas dan detail kalau itu tuh benar-benar omongan netizen gitu. Jangan sampai di dalamnya ada opini lagi dari kamu yang membangun opini-opini orang lain gitu. Soalnya kalau nulis artikel itu nggak boleh opini kita sih. Artikel, berita apapun itu nggak boleh opini kita, kecuali kita nulis di blog pribadi kita ya gitu. Atau kayak nulis di mungkin yang lebih santai juga sebenarnya nggak boleh ada opini kita di dalamnya gitu. Kecuali emang kalau kolomnya opini ya. Jadi sebenarnya boleh aja ya nulis dari omongan kritis, asalkan jangan iya misalkan ada netizen ngomongnya buruk, kita provokasiin jadi tambah buruk kan. Nah, gitu kan. Itu kalau bisa sih di ini sih emang ya bad news is good news ya, tapi kita harus pilih sih. Jangan sampai yang terlalu bad itu akhirnya kita ambil jadi topik kita dan malah kita diserang gitu. Jangan sampai itu malah memperburuk reputasi kita gitu sebagai penulis gitu. Nanti orang itu juga mempengaruhi, iya nulis dia nulisnya buruk-buruk mulu, males akhirnya orang kabur gitu. Jadinya kayak artikel provokatif tadi ya kan. Iya, karena kita hanya ngambil yang buruk-buruk tadi itu gitu. Padahal kita sebenarnya kalau nulis artikel juga harus netral gitu. Kalau ada sisi. Iya, betul wajib netral. Dan ini ada pertanyaan juga tadi. Pak Almi, Kak, aku sering kirim artikel ke portal media online. Nah, tulis artikelnya yang bisa dibaca, tapi kok nggak pernah menang. Ini mungkin sama aja kayak pertanyaan tadi, alasan kenapa tulisannya itu ditolak sama editor gitu. Jangan nyerah sih ya, kalau itu kan kamu misalnya ngirim memang lomba, mungkin saat itu ya apa namanya editor belum ngeliat tulisan kamu gitu, tapi jangan nyerah sih kalau menurut aku gitu. Tetap aja terus nulis. Kalau mau dikirim nggak apa-apa dikirim, itu kan jadi penyemangat kamu juga, tapi jangan sampai tapi udah harus siap. Oh iya, kalau jadi kalau misalkan kalau aku sih dulu kalau misalnya ngirim artikel itu aku nggak berharap dipublish sih. Ya udah gue seneng aja ngirim. Ya udah gue udah nulis, gue pengen aja ngirim gitu. Jadi jangan kalau aku dulu nggak suka berharap. Jadi kalau misalkan menang itu bonus, enggak ya gue bakal nulis lagi. Toh juga kan emang aku emang suka nulis gitu. Maksudnya kalau misalnya itu ya tulis lagi sampai akhirnya kamu nemuin, oh iya ya, oke, gue bisa fokus di sini nih gitu. Akhirnya siapa tahu dengan begitu suatu saat tulisan kamu bisa diterima sama editor gitu. Atau kayak dimenangin atau menang lomba gitu. Karena nggak ada yang langsung instan ya. Tapi yang penting sekali nulis langsung menang. Ya, yang pertama adalah jangan pamrih gitu ya. Kalau kita memang kamu suka. Iya betul. Ya buat kamu tulis. Iya. Jangan pamrih karena kamu tulis lomba apa dan lain sebagainya. Jadi kalau yang kamu menang lomba itu kayak bonus buat kamu, kayak reward buat kamu udah nulis artikel ini dengan bagus dan menghasilin gitu. Punya niat ikut lomba aja sebenarnya udah bagus banget sih untuk niat ikut lomba nulis gitu ya. Kan dengan kayak gitu juga kamu praktis terus kan, praktis nanti lama-lama memperbaiki tulisan kamu juga sih. Ada pertanyaan juga dari Nikmah Solihah. Nah, gimana cara penulisan artikel yang kutipan dari jurnal internasional? Terus gaya tulis yang
sorry. Jadi Nikmat Soliha. Sorry Rere. Jadi Nikmat Soliha kan gimana cara penulisan artikel yang bukan dari berita itu internasional. Oke, tentang dipahami seperti apa? Kalau nulis nyadur dari artikel internasional itu wajib banget kreditnya ditulis. Kreditnya ditulis ya, tadi aku bilang kalau misalnya kamu nulis nyadur dari artikel luar itu, pertama kreditnya ditulis, kedua jangan pakai Google Translate, terus di copy dari Google Translate ke artikel kamu, itu namanya juga plagiat, plek-plek kan. Tuh, jadi misalkan kalau aku biasanya nulis, dibaca dulu artikelnya tentang apa, setelah paham biasanya aku nulis pakai kata-kata aku sendiri gitu. Jadi misalnya nih artikelnya tentang ini, oke. Terus misalnya 4 tips menghilangkan jerawat garam semalam gitu, tapi aku ngambilnya misalnya dari cosmopolitan.com gitu, atau kayak dari grazia.co.uk gitu kan ya, atau dari Ravengraph atau Selang. Iya, banyak banget ya artikel luar untuk soal beauty gitu. Nah, itu nanti baca dulu poin-poinnya seperti apa, ya udah nanti tulis pakai bahasa kamu sendiri gitu sih. Dan wajib banget ya nulisnya misalnya dilansir atau dikutip dari mana gitu. Harus banget itu wajib di dalam artikelnya ya. Karena maksudnya kita untuk ngasih tahu pembaca kalau kita tuh ini artikel orang lain yang kita sadur, lalu kita publish di media kita gitu. Gitu sih. Itu juga untuk menunjukkan bahwa sumbernya itu percaya gitu ya. Betul. Jadi kita nggak ngarang-ngarang, nggak nyesatin pembaca gitu, nggak hanya ya balik lagi bukan opini kita gitu. Ya, betul sih. Nah, ini ada pertanyaan juga dari Dewi Naluri. Kak, gimana sih memulai paragraf pertama artikel yang greget? Ini pertanyaannya menarik ya. Sulit ya. Emang ya artikel di online tuh ada namanya SEO ya. Paragraf pertama itu salah satu yang menarik perhatian pembaca. Jadi kita harus bisa bagaimana kita dalam 160 karakter gitu. Formasinya tuh hanya 160 karakter. Itu kita harus bisa bikin kalimat yang mengundang pembaca untuk ngeklik artikel kita kalau di online ya. Formasinya sih kalau selama ini aku biasanya apa yang mau disampaikan, misalnya berita tentang artis atau kayak berita tentang apa ya, fashion atau beauty gitu. Apa yang kita mau sampaikan, kita tulis sepadat mungkin yang tadi yang sedikit itu di yang paragraf pertama itu sih. Dikembangin lagi. Di lead, namanya lead ya. Oh, lead artikel kan. Jadi gimana dari sebanyak itu kita sepanjang artikel itu kita bisa bikin hanya 160 karakter, karena 160 karakter itu yang kebaca Google. Iya. Kan kalau kamu scroll Google kan biasanya ada bawahnya tuh ya, ada tulisan bawahnya tuh. Nah itu gimana? Itu juga sangat-sangat menarik ya, untuk kadang orang nggak tertarik sama judulnya tapi ngelihat bagian badannya sedikit itu, tapi wah apa ya nih, baru ngeklik itu bisa banget si readers datangnya dari situ gitu. Jadi biasanya sih misalnya nulis artis si A gitu, artis si A. Nah artis si A itu wajib ada di lead itu tuh. Iya. Wajib ada di lead itu gitu. Bakar. Nah, nama, iya. Iya misalnya artis si A pelakor gitu. Artis si A jadi pelakor gitu. Nah pelakor dan artis si A itu wajib banget ada di lead gitu. Gimana caranya supaya membaca nggak jadi lead sama judul tuh harus menarik mungkin lah gitu. Kadang aku agak-agak dimiripin sih, karena nanti untuk ditarik Google ya,
sekali lagi untuk ditarik Google kalau di online ya. Kalau di online tuh untuk narik Google tuh yang wajib banget sih untuk artikel lead atas itu harus menarik kayak judulnya gitu. Kadang aku pun agak-agak mirip sama judulnya tapi dibikin lebih kalimat. Karena kan kalau judul disesuaikan dengan biasanya disesuaikan dengan inti bahasannya kan gitu. Benar-benar. Nah, Tara, mungkin Tara mau milih temanya lain dari tadi kayaknya berusaha milih. Bentar, aku lihat dari atas ya. Banyak banget yang nanya. Iya, banyak banget ini nanya. Makasih ya, sama-sama. Menulis lebih susah daripada bercerita. Bener gak sih Kak? Bener sih. Bentar ya. Kalau nggak apa-apa sambil cari aja apa chat. Kalau nggak nih aku ada pertanyaan dari Tara nulisnya gimana sih? Iya? Ada pertanyaan dari saat ibu. Karena kayaknya ini pengalaman Tara juga. Sebaiknya mulai Iya, kenapa sebaiknya? Bentar. Tadi kalau nggak salah gimana cara bagi waktu antara gimana sih cara bagi waktu antara menulis kan karena apa namanya profesinya ibu rumah tangga gitu, cara bagi waktunya bisa nulis sama sekali rumah gitu, gimana cara mungkin ada tips and triknya. Tipsnya ya kalau aku sih biasanya nulis saat anak tidur atau saat malam sih lebih sering ya, karena malam ayahnya sudah pulang jadi ada yang jaga gitu. Karena aku tipenya yang harus fokus kadang ansos antisosial. Aku nggak bisa misalnya nulis terus berisik gitu, nggak bisa gitu nulis apapun ya, karena takutnya nanti tulisannya jadi berantakan gitu. Aku harus fokus, jadi kadang misalnya malam menyendiri di ruangan atau menjauh dari anak dulu baru bisa nulis gitu, karena agak susah ya kalau nulis sambil diganggu anak atau makanya kadang ya udah nulis pagi. Lebih enak sebenarnya subuh, nulis tuh subuh tuh otak masih encer banget, anak belum bangun, itu bisa nulis dalam 1 jam, mungkin bisa kayak nulis 3 artikel gitu, bisa kelar gitu kalau misalnya temanya udah dapat ya. Sebenarnya kalau nulis tuh paling lama tuh nulis nyari tema. Kalau tema udah dapet, itu nulis kayak 10 menit itu bisa udah jadi 1 artikel gitu. Lancar 15 menit lah gitu. Ya. Kalau temanya tuh udah tahu nulis apa ya. Iya, kadang ya aku misalnya sambil anak main atau anak ya siang-siang gitu, misalnya sambil anak main atau nemenin dia ngapain gitu. Nah aku biasanya sambil main media sosial biasanya dapet sih inspirasinya dari situ, taruh di notes, nanti tinggal eksekusinya nanti saat anak udah tidur atau anak udah ada yang jagain gitu sih. Ini ada nih Santia. Nah sebaiknya mulai menulis itu judul dulu atau konten duluan? Ini gimana nih Tara? Bingung ya. Judul dulu apa? Judul dulu apa konten dulu ya? Aturannya sih sebenarnya judul itu belakangan. Kalau dulu aku dulu kan emang sekolahnya jurnalistik ya. Judul itu belakangan. Karena kita biasanya disuruh nulis konten dulu, terus berkembang dari lead jadi judul. Tapi praktisnya sih aku judul dulu. Iya. Ya nggak sih, kadang tuh aku suka ngikut, karena aku kan harus ngikutin SEO, terus SEO beauty, SEO fashion itu kadang kan kayak misalnya
5 cara menghilangkan jerawat gitu. Nah itu kan berarti otomatis itu jadi judul tersendiri gitu kan ya. Pasti emang dicari kan. Kalau SEO kita harus ngelihat misal keyword yang paling laris ini gitu, di ordernya ini ya. Kalau udah keywordnya misalnya menghilangkan jerawat, nah itu bisa mungkin aku taruh di judul sih, karena itu bisa mempengaruhi banget nanti ke SEO-nya gitu. Benar-benar. Dimana artikel kita lakukan bisa dilihat dari SEO-nya gitu kan. Gitu sih. Jadi akhirnya aku seringannya ya judul dulu. Gitu sih. Jadi akhirnya aku seringannya ya judul dulu. Dan cuma sebenarnya lebih baik sih konten dulu baru bisa dapet judul ya. Harusnya, tapi kan kadang judulnya malah belakangan. Tulis aja dulu. Iya. Nah, itu kan gampang karena kan beberapa kata doang kalau judul. Iya. Betul. Oke. Ara 09. Kak bagaimana cara mempromosikan? Caranya ya lewat media sosial, lagi-lagi manfaat. Ya posting blog tulisan kamu di media sosial gitu, di media sosial apapun, Instagram, Facebook juga rame loh. Facebook, Instagram, atau mungkin LinkedIn. Iya. Kadang kalau misalkan emang tulisan kamu cocok di media mana dan di media misalnya di Muslimah Beauty gitu dan sesuai dengan konsep mereka, kamu bisa juga untuk publish di sana gitu. Nggak ada salahnya untuk nyoba mempromosikan tulisan kita lewat ya yang tadi media sosial, terus kirim ke media online atau kirim ke media cetak juga bisa gitu. Apapun yang bisa mempromosikan tulisan kita tuh lakuin aja sih gitu. Ada pertanyaan Jumlah views. Iya, duka yang tidak antara lupakan. Maaf, sorry, putus-putus Rere. Iya. Tia dari Tia Widiati. Suka duka yang pernah Katara lupakan saat menulis artikel ada nggak? Yang nggak pernah terlupakan. Suka apa dukanya dulu nih? Ya terserah deh, bebas deh, mau dukanya dulu. Dukanya dulu ya. Dukanya aku pernah nulis interview awal banget, aku masih magang dulu kali ya. Aku magang dulu emang langsung di Wallipop sebelum akhirnya ditarik jadi reporter. Dulu aku magang di Wallipop, aku disuruh wawancara ke yayasan dan itu yang punya nenek-nenek. Nah, aku padahal udah izin, aku ngobrol sama dia, aku izin, aku wawancara dia. Dan tulisan aku nggak ada apapun, maksudnya yang menyinggung tentang yayasan dia. Aku bahkan mempromosikan yayasan dia dan tanpa dia bayar kan gitu ya. Tapi aku dibilang malah aku ngiklan. Aku juga nggak tahu sih, mungkin karena nenek-nenek jadi aku maklumin aja. Dia ngirim surat ke detik.com dan itu aku masih magang, itu deg-degannya banget sih. Maksudnya kayak lo dikirimin surat somasi gara-gara katanya lo nggak izin lah, kan gue udah dateng gitu, gue wawancara lo gitu maksudnya gitu. Duh, aku deg-degan banget sih. Dan yang kedua, aku pernah juga salah fakta. Itu kalau itu salah aku ya, salah. Jadi pas wawancara itu ada nggak kedengeran suaranya, pas transkrip ternyata ada typo di artikel, editor yang nggak ngeh, akhirnya ada jumlah yang kelebihan 0 apa kekurangan 0 gitu, aku lupa. Dan aku itu habis wawancara pokoknya pemerintahan gitu ya, terus langsung dikirim somasi lagi. Itu masih magang, itu kayak stres banget sih itu. Ya kalau berhubungan sama dengan itu sensitif gitu ya, harus jadinya. Iya, makanya
Kalau sukanya sih yang jelas waktu liputan ke itu sih, liputan New York Fashion Week itu aku suka banget sih, suka banget itu walaupun harus nulisnya dikejar waktu, dikejar gimana lo bisa breaking news di sini tengah malam ya. Ini enggak, di sana jam 8 malam, di sini jam 8 pagi. Jadi udah waktunya naikin berita dan aku harus kejar-kejaran sama internet juga di sana lagi nggak bagus gitu-gitu sih, terus dingin banget. Waktu itu aku pernah yang minus 40 derajat di sana, tapi tetap suka sih. Aku suka banget tulis breaking news gitu, breaking news terus cepet-cepetan gitu tuh aku suka banget sih. Dan dalam cuaca lagi dingin banget, dikejar waktu, tapi itu menantang banget. Tapi akhirnya happy karena banyak banget yang baca. Ya walaupun penuh tantangan, banyak yang baca. Jadi apa itu yang kita sukain gitu, jadi nggak masalah gitu. Iya. Malah jadi kayak ya udah kita nikmatin aja gitu kan tantangannya. Banyak banget sih yang kalau sukanya tuh banyak banget. Itu nulis feature, abis wawancara orang nulis feature, terus artikel kita dipublish, dipuji, sampai besoknya dia minta wawancara lagi, minta wawancaranya sama aku, nggak mau sama yang lain. Itu seneng banget sih. Maksudnya kayak ada kebanggaan tersendiri, ternyata tulisan kita disukai sama dia gitu. Kayaknya ada lagi dari pertanyaan kalau dia sekarang kita langsung keyword buat SEO yang paling keyword yang paling dicari atau keyword yang jarang digunakan tapi langsung manfaat. Keyword itu pasti yang paling banyak dicari sih. Pilihnya pasti paling banyak yang dicari gitu. Kalau misalkan kalian itu bisa ngelihat sih misalnya di Google, dicari tren Google, atau kalau misalnya bingung itu cari di tren Google. Itu di Google Trend tuh banyak banget misalnya inspirasi kalau misalkan emang mau coba nulis artikel berdasarkan tren Google atau berdasarkan apa yang paling banyak dicari di orang sih, bisa cari di Google Trend. Klik aja deh Google Trend, terus bisa lihat di situ. Bahkan kalian di situ bisa bandingin misalnya cara menghilangkan sama tips menghilangkan. Itu bisa dilihat mana sih yang paling banyak dibaca, kita pakai cara menghilangkan apa tips menghilangkan. Itu bisa sangat-sangat bisa dilihat di Google itu sih. Dibandingin aja gitu, dibandingin. Kalau misalkan di sini bisa praktis aku kasih tahu ya, cuma sulit juga ya kan. Mungkin kalau kayak di kalau misalnya ada presentasi bisa dikasih tahu ya, cuma coba aja klik Google Trend gitu. Google Trend di Google, nanti kita bisa bandingin sendiri mana yang paling banyak dicari gitu. Kalau bingung seperti apa tulisan yang lebih banyak dicari sekarang gitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Kristina Amri. Bagaimana menulis biografi seseorang? Kan biasanya kalau nulis biografi itu panjang. Karena caranya gitu, singkat tapi ceritanya itu dapat rangkum semua. Mungkin karena pernah punya pengalaman nulis biografi. Biografi ya, aku sih beberapa kali aku suka ya tadi ya, aku suka banget wawancara orang tuh. Sebenarnya nulis feature tuh aku suka banget nulis feature gitu, karena dari situ aku bisa ketemu orang-orang yang inspiratif gitu. Nah, supaya enak dibaca sebenarnya pertama kita harus, kalau aku biasanya selalu wawancara direkam semua, tapi kita juga nulis. Jadi saat dia ngomong, kita nulis nih poin apa yang penting. Misalnya omset, misalnya nih ya, soal misalnya yang sukses gitu, kayak kisah wanita yang sukses gitu, misalnya biografi dia gimana di awalnya bisa sampai sekarang gitu.
akhirnya dia bisa menginspirasi gitu. Nah itu kisah awalnya tuh gimana, apakah dia dulunya kerja di misalnya tinggal di kontrakan. Nah nanti aku tulis tuh poin-poin itu dulu, Iya. tinggal di kontrakan ini nanti lebih mudah untuk itu jadi kerangka pas kita nulis. Tinggal di kontrakan 2012 gitu, tinggal di kontrakan 2013 omsetnya 20 juta, 2015 dapat penghargaan dari si A gitu. Itu jadi kayak itu yang aku poin-poin biasanya aku tulis tapi semua pembicaraannya aku rekam gitu. Ntar aku dengerin ulang, aku transkrip, baru aku jadiin artikel gitu. Tapi kita udah punya kerangkanya biar nggak pusing. Soalnya kalau lagi wawancara biasanya pertanyaannya berkembang, padahal udah sesuai nih. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata pas wawancara ada 15 gitu kan ya. Iya sih gitu, biar nggak pusing ada kerangka sih. Harus banget kita punya kerangka saat tulis biografi seseorang gitu. Kerangka tulisan itu mulainya dari mana, sejak awalnya dia gimana, pertengahannya gimana, suka duka, sampai akhirnya dia sukses gitu sih. Semoga menjawab ya pertanyaan dari kita. Mungkin ada lagi, Tara mau nambahin pertanyaannya? Iya. Atau kita sudahi saja sampai di sini? Kalau lumayan ya, waktunya berjalan dengan cepat banget dan tidak terasa. Iya emang. Lebih. Udah sejam lebih ya? Iya, udah 1 jam lebih, Tara. Gak berasa banget ya. Ya udah. Banyak banget yang nanya dan yang nanya tuh ini banyak banget yang nanya ya. Oke, kalau gitu udah tutup aja kali ya Tara ya. Atau mungkin Tara mau Iya boleh. Apa namanya? Penyemangat lagi, kalimat penyemangat buat para penulis pemula ini. Kalimat penyemangatnya ya itu Iya. sih latihan dan latihan nulis terus, jangan patah semangat, dan yang terpenting jadi penulis itu harus banget riset gitu. Jadi kayak jangan sampai nulisnya asal-asalan terus akhirnya dicemooh orang gitu. Yang penting latihan, riset. Sebelum nulis wajib banget riset gitu. Riset kalau kamu mau jadi penulis profesional atau penulis yang baik. Aku yakin banget orang yang udah sukses banget nulis di sana, mereka itu pasti selalu riset sampai sekarang sih. Mau nulis apapun itu, mereka pasti riset dulu gitu. Bahkan nama orang pun atau kayak bahkan mau naruh sesuatu pun mereka pasti riset dulu gitu. Pokoknya intinya sama latihan gitu ya, nulis gitu. Pokoknya intinya teman-teman harus ada niat dulu, niatnya dikumpulin, ya kan? Niatnya dikumpulin, Betul. praktis, latihan terus, jangan lupa untuk dan juga review ini juga betul. Betul. Terus jangan lupa untuk mengikuti tren yang sekarang lagi booming gitu. Siapa tahu itu gara-gara tren tersebut terus kalian bikin tulisan yang tentang tren itu menarik, jadi banyak dibaca. Betul. Iya sih, review ya, tambahannya review dan itu ngikutin tren. Oke, siapa lagi tuh teman-teman muslimah, pokoknya terima kasih banyak udah mengikuti live kita kali ini. Banyak banget pertanyaan dari teman-teman dan semoga pertanyaannya cukup menjawab ya. Pertanyaan teman-teman yang kita bahas, semoga pertanyaan kalian itu sudah terjawab secara lugas dan tepat oleh Tara gitu kan. Buat teman-teman yang sudah bertanya tapi pertanyaannya belum dijawab sama Tara, semoga nanti bisa ada lain kesempatan lagi kita live IG bareng. Tapi jangan pun dulu, kalau misalnya kalian mau nanya mungkin bisa nanya di DM Muslimah Beauty, nanti bisa di di forward ke Tara juga gitu kan. Kalau siap bener-bener mau tahu banget gitu tentang dunia tulis, bisa DM aja ke Muslimah Beauty atau langsung ke Instagramnya Komunitas Jurnalistik Hijab. Iya, boleh DM aja langsung.
Nah, buat teman-teman terima kasih atas waktunya ya. Kalau gitu aku Rere mohon pamit undur diri dan juga kamu aku. Iya, aku Tara. Makasih ya semuanya yang udah ngikutin live ini. Iya. Semoga sharingnya bermanfaat. Amin. Dan jangan patah semangat Amin. buat nulis. Amin. Kalau gitu teman-teman kita akhiri live IG kita kali ini dan jangan lupa tentang giveaway-nya aku mau ngingetin sekali lagi. Oh ya, tentang giveaway-nya ini aku lupa. Aku mau ngingetin sekali lagi buat kalian yang sudah pantengin kita dari awal sampai akhir, jangan lupa untuk mengikuti rules yang ada kalau misalnya kalian ingin mendapatkan giveaway. Yaitu pertama, follow akun Instagramnya Komunitas Jurnalis Hijab dan juga Muslimah Beauty, lalu capture atau screenshot pada saat kita live IG dan posting ke Instagram kalian masing-masing, dan jangan lupa untuk di tag atau mention ke Instagramnya Muslimah Beauty dan juga Komunitas Jurnalis Hijab. Nah, buat kalian yang sudah sama, yang terakhir adalah untuk penanya terbaik ya. Siapa tahu buat teman-teman tadi yang sudah tanya dan mengikuti rules yang ada, siapa tahu jadi orang yang beruntung untuk mendapatkan giveaway berupa produk skincare, produk kecantikan senilai 3 juta rupiah untuk orang pemenang. Oke, kalau gitu aku Rere pamit undur diri dari Muslimah Beauty dan juga Tara. Iya, aku Tara dari Komunitas Jurnalis Berhijab. Oke, terima kasih banyak Tara ya atas waktunya ya. Terima kasih sudah mau Iya, sama-sama Rere. Makasih banyak. Semoga sharingnya bermanfaat ya. Selamat malam Tara dan juga Dadah. selamat untuk teman-teman semua. Nanti sampai ketemu lagi di live IG berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.